Tetapi ketika kita sungguh berniat untuk mengutamakan Dia dalam segala tindak tanduk kita dan kelakuan kita, dalam segala perbuatan kita, kita dahulukan Tuhan. Coba lihat ya, Tuhan tidak berhenti di mil 1, Tuhan akan bawa kita ke mil 2 dan berkata, aku sertai kamu anakku, tingkap langit kubuka, lihat kasih karunia yang akan kucurahkan. Itulah Allah kita. Dia tidak pernah berhenti sampai minta kekudusan. Dia akan teruskan sampai menyertai hidupmu. Dia akan lanjutkan sampai penyertaan. Oke, Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6. 6 ayat saja saya bacakan ya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Cerita ini adalah cerita yang klasik tentang semak belukar yang menyala atau semak duri yang terbakar. Hari itu seorang Musa menerima panggilan Tuhan. Dia atau mantan pembunuh, sengaja atau tidak disengaja dia emosi membunuh seorang Mesir. Lalu dia lari ke Midian. Di situ dia dapat istri dan dia melarikan diri, mengasingkan selama 40 tahun. Dan Tuhan menampakkan diri dan mengutusnya kembali ke Mesir, tapi kali ini untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Cerita ini cerita yang tidak asing di telinga kita, tapi kita akan menerima pewahyuan-pewahyuan yang beda untuk kita bawa. Dan saya percaya firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Minggu ini hidup Anda gak akan jauh-jauh dari rema yang Anda terima. Ya. Kita pelajari 1-2 hal. Kita mulai dengan ayat 1 dulu. Adapun Musa, ya ini lakonnya ini, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Tuhan itu tahu kebiasaan kita. Saya garis bawahi dalam Alkitab saya, ia biasa. Apa yang jadi kebiasaan Anda itu tidak sampai diabaikan Tuhan. Kebiasaan baik, kebiasaan buruk Tuhan tahu semua. Memang kalau manusia itu manusia kebiasaan, itu sudah biasa. Kita melakukan sesuatu beberapa kali itu jadi kebiasaan baru. Jadi sebenarnya gampang sih mau menggantikan kebiasaan lama, yaitu memulai dengan kebiasaan baru. Kita itu manusia habit. Bahkan dalam bahasa Inggrisnya, kebiasaan buruk itu habitual sin. Dosa yang karena kebiasaan-kebiasaan yang salah. Ada orang yang biasa gosip, ya pasti hidupnya tidak damai sejahtera dan dia pasti bermusuhan dengan orang. Ada orang yang kebiasaannya tidur malam-malam, bangun siang-siang, yang mana bisa diberkati pekerjaannya. Musa ini punya kebiasaan, yaitu menggembalakan kambing domba Yitro. Tapi Tuhan hari itu akan masuk di tengah-tengah kebiasaannya dan menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Izinkan Tuhan masuk dalam kebiasaan Anda sehari-hari, libatkan Tuhan dalam aktivitas sehari-hari. Dan biarkan Tuhan menunjukkan sesuatu yang di luar biasanya dalam hidupmu. Jangan kita itu terpaku dengan kebiasaan yang kita miliki. Belajar terbuka untuk sesuatu yang baru dari Roh Kudus. Tanpa harus meninggalkan kebiasaan kita bekerja, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Semua rutinitas itu, asal itu baik dan benar, pertahankanlah. Tapi jangan berhenti sampai sana. Minta sama Tuhan maksud ilahi. Tuhan kasih aku tujuan mulia. Aku tiap hari pergi kerja, tapi hamba minta pewahyuan ya Tuhan,
What is the purpose in my life? What is your purpose? Apakah tujuan Tuhan dalam kehidupanku? Apakah aku hanya bekerja begini lalu aku mati? Atau ada sesuatu yang lain yang Tuhan juga sediakan di samping itu? Jangan jadi orang yang kaku. Terbukalah untuk sesuatu yang baru, yang Roh Kudus hendak nyatakan kepada Anda. Dalam kebiasaan Anda sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, mungkin Tuhan nanti akan bangkitkan roh doa. Siapa tahu Anda menjadi pendoa syafaat dan menjadi mitra para misionaris di gereja ini, sekalipun Anda di dapur masak-memasak. Misalnya ibu rumah tangga itu kerjaan full time, bukan? Tunggu suami pulang, anak juga. Kita mempersiapkan rumah kita teratur. Waktu Anda sedang berada di dapur, tiba-tiba Anda akan mendapat pewahyuan baru. Doakan untuk GMS yang ada di Kuala Lumpur. Doakan, terbukalah untuk perkara-perkara Tuhan. Jangan puas sampai rutinitas. Sebab Allah bisa bekerja di dalam rutinitasmu. Tetapi bukan, Allah akan bisa bekerja dalam rutinitasmu, dalam perkara-perkara yang tidak berada, bukan sesuatu yang sifatnya dari dirimu. Allah akan memberikan sesuatu yang baru. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Hari itu Musa akan mengalami penampakan Allah. Salah satu hal yang terjadi di sini adalah Musa dibawa ke satu lokasi, yaitu gunung Allah, namanya gunung Horeb. Saya kasih informasi ya, gunung Horeb itu ya gunung Sinai. Lalu bedanya apa? Hari ketika Musa mengalami penampakan Tuhan, gunung itu namanya gunung Horeb. Nanti setelah Musa kembali dari Mesir, memimpin bangsa Israel ke padang gurun, ketemu gunung yang sama. Di sana gunung itu berubah menjadi gunung Sinai. Maksud saya begini, di tempat yang sama Anda mencari Tuhan, di tempat itu nanti berkali-kali akan jadi langganan Tuhan melakukan perkara-perkara baru di hidupmu. Jadi jangan pernah Anda meninggalkan mesbah keluarga Anda. Sebab di tempat yang sama itu sumurnya akan membual airnya. Setiap kali saya saat teduh secara pribadi di rumah saya selalu menerima clue atau menerima pesan-pesan berikutnya dalam kehidupanku. Jangan pernah menganggap gereja itu rutinitas pada hari ke-7, yaitu hari Sabat, hari Minggu kita datang ke gereja, ibadah lagi, semua jadi rutin, setiap minggu selalu ke gereja. Tapi setiap kali Anda datang dalam rutinitas ibadah, harapkan perkara-perkara Allah berikutnya. Gunung Horebmu itu gunung Sinaimu. Gunung Horeb tempat Musa melihat semak belukar terbakar. Tapi nanti di tempat yang sama, waktu dia kembali dari Mesir, di situ dia menerima 2 loh batu dengan 10 perintah Allah. Musa naik ke gunung yang sama, dan dia tinggal di atas itu 40 hari lamanya. Dia berpuasa, dan dia menerima semua pewahyuan, kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, berapa hasta-hasta, semuanya tentang tabernakel. Semua plan atau rencana Allah diwahyukan. Padahal hari itu waktu dia di gunung itu, dia hanya melihat semak duri terbakar. Tapi nanti waktu dia ke sana lagi, lokasinya sama. Dia menerima semua pewahyuan-pewahyuan berikutnya. Don't just come to church, jangan hanya datang ke gereja. Gereja yang sama, pukul 7 misalnya, kalau ini jadi rutinitasmu, Anda ibadah setiap hari Minggu di tempat yang sama itu, Tuhan akan wahyukan lagi dan lagi. Jangan tinggalkan mesbahmu, baik itu gereja atau mesbah keluarga ketika Anda sembahyang doa cari Tuhan bersama dengan family, atau doa pribadi, jangan tinggalkan, jangan bosan. Jangan bosan sama rutinitas yang Anda miliki dengan Allah. Karena di tempat yang sama itu, Tuhan akan wahyukan lagi sesuatu. Tuhan akan nyatakan sesuatu yang baru. Perkara-perkara supranatural pun terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara, belajar setia. Beberapa ahli teolog menyimpulkan bahwa Horeb dan Sinai itu
adalah gunung yang sama, cuman lokasinya east and west. Gunung yang sama kan bisa ada dua punggungnya, seperti unta. Ya, dua puncaknya. Yang satu itu Horeb, yang satu Sinai. Saya nggak pernah tahu. Kita nggak akan pernah tahu sesungguhnya seperti apa. Pokoknya intinya di gunung yang sama itu Tuhan nanti menampakkan diri lagi kepada Musa. Kali itu lewat semak duri. Lain kali 40 hari dia muka dengan muka dengan Musa, dengan Allah. Jadi saya ingin menekankan kepada Anda, di tempat yang sama Tuhan bisa bekerja sesuatu yang baru. Jangan pernah remehkan rutinitasmu. Satu rutinitas atau kebiasaan yang harus kita patahkan dan jangan kita simpan, ya, jangan kita pupuk maupun pelihara adalah kebiasaan buruk. Rutinitas yang tidak boleh dipertahankan adalah rutinitas dosa. Tapi kalau rutinitas yang sifatnya baik dan benar, rutinitas yang sifatnya ilahi, yang sifatnya spiritual, pertahankan. Karena di tempat itu berkali-kali Tuhan akan langganan dengan Anda. Ya, Allah kita bukan Allah yang tabrak lari. Dia ingin melakukan sesuatu yang baru di hidupmu. Tapi dia pakai perkara yang sudah lama di dalam hidup Anda. Hari itu Allah menampakkan diri kepada seorang pengembara namanya Musa. Waktu dia lagi menggembalakan mbek-mbeknya mertuanya yaitu Yitro, Tuhan menampakkan diri. Tuhan kalau menampakkan diri kepada kita tidak perlu cari tempat yang jauh. Tuhan kalau menampakkan diri selalu memulai dengan sesuatu yang sudah familiar, yang sudah biasa dalam kehidupan kita. Jangan anggap remeh. Pernikahan Anda, udah menikah puluhan tahun misalnya, Tuhan bisa memperbaharui. Di dalam keluarga Anda juga Tuhan bisa melakukan sesuatu yang dahsyat sekalipun sudah begitu-begitu aja berabad-abad. Jangan ada kehilangan harapan. Jangan putus asa. Tapi serahkan seluruh hidupmu, termasuk kebiasaanmu kepada Tuhan. Dan berkata, Lord Tuhan, bekerjalah dengan cara yang luar biasa dalam kehidupanku. Hatiku terbuka untuk karyamu Roh Kudus. Yang percaya, yang rindu, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tapi saya punya satu pertanyaan untuk saya baca ayat pertama. Kalau Tuhan memang mau menampakkan diri, kenapa pakai semak belukar ya? Kok nggak pakai mertuanya Musa aja namanya Yitro yang sudah jadi imam di Midian? Kenapa ya? Padahal menurut saya Yitro si imam di Midian ini juga orang baik loh. Alkitab tidak pernah mencatat dia orang jahat. Pernahkah Anda renungkan waktu Anda baca ayat demikian? Kenapa kok Tuhan tidak mewayukan dirinya lewat orang aja? Kenapa Tuhan mewayukan diri lewat tanaman? Bahkan itu bukan tanaman, semak belukar itu kan tanaman liar. Dan itu mengganggu biasanya, petani-petani tahu. Kenapa kok Tuhan tidak pakai imam di Midian itu? Bukankah semua orang berkata agama mengajarkan sesuatu yang baik? Tuhan itu tidak ada in religion. Jangan kita kira Tuhan itu tidak akan menitipkan dirinya kepada roh agamawi. Tuhan akan titipkan itu. Sebab roh agamawi itu lebih sifatnya hanya sekedar peraturan teori. Sedangkan Allah kita, dia adalah pribadi yang hidup. Karena itu jangan pernah kita mengira bahwa oh ya sudah pokoknya yang penting kita itu memeluk agama jadi orang baik. Gak akan kenal Tuhan. Gak akan kenal Yesus kalau orang hanya maunya begitu. Tapi ketika seseorang hatinya sungguh-sungguh serius dengan hidupnya, Tuhan, aku mau tahu makna tujuan hidupku. Kenapa engkau menciptakan aku? Dia gak akan puas dengan roh agamawi. Dia pasti cari kebenaran. Imam di Midian ini bukanlah bangsa Yahudi. Mereka bukan umat pilihan. Yitro ini bukanlah keturunan Abraham. Bukan, karena melalui keturunan Abraham lah keluar Injil. Yitro, Imam Midian ini agama lain. Bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagi kita orang-orang yang pegang teguh pada Alkitab, jangan cari kebenaran pada kepercayaan-kepercayaan lain yang bukan keyakinan kita. Regardless, tak peduli, sekalipun pengajarannya baik sekalipun pengajarannya kelihatannya itu sanliang atau saleh, jangan diikuti. Jangan kita polos-polos sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya kebenaran. Hal-hal yang baik yang kita bisa temukan pada imam-imam di Midian,
Itu semuanya serba kebetulan kalau ada kemiripan dengan Injil. Tapi beda secara fondasi fundamentalnya. Dua hal bisa mirip loh. Saya pernah sekali itu melihat satu karya tangan orang, kelihatannya kayak puding. Itu mirip sekali waktu saya di Jepang. Itu bagus dia bikin daminya atau bikin itunya apa namanya bonekanya. Saya bilang waktu di etalasenya restoran, saya bilang, ini asli ya dipajang sini. Nah, apakah setiap hari dia ganti? Lalu orang Jepang yang teman saya berkata, bukan. Dia bilang, ini hanyalah palsunya. Mirip sekali sama roti, mirip sekali sama puding. Coba dimakan, meskipun tampak matanya sama. Anda makan satu, enak yang asli. Anda makan yang dummy, waktu Anda makan itu, Anda makan plastik. Tapi mirip gimana? Mirip, banyak hal yang mirip sama Alkitab di luar sana, tapi bukan. Jadi Anda jangan cari kebenaran di median. Jangan. Itu nanti membingungkan. Bukan berarti kita eksklusif orang Kristen ini, bukan. Tapi kita harus pegang teguh pada keyakinan kita. Tapi gak boleh menjelekkan orang lain. Kita harus menghormati perbedaan. Tapi kita pegang teguh pada keyakinan. Tuhan Yesus tidak menitipkan dirinya di median. Hanya Injil. Hanya Injil. Ya. Kenapa Tuhan tidak pernah tidak pakai imam di median? Karena dia bukan umat pilihan. Andai kata di situ tadi ada Melkisedek, lain cerita. Mungkin Tuhan tidak lewat semak belukar. Tuhan bicara lewat Melkisedek. Kenapa hari ini orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan dipakai untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan sabda Tuhan, untuk bisa mengingatkan orang akan kebenaran? Karena Tuhan gak perlu pakai semak duri, ada kita. Ngapain sekarang Tuhan pakai semak belukar? Wong saya masih bisa berkhotbah menyampaikan firman Allah. Paham maksud saya? Tuhan tidak akan menitipkan dirinya kepada pihak-pihak yang tidak dia pilih. Apa yang bukan Injil ya bukan Injil, sekalipun banyak kemiripan. Jadi hati-hati dengan apapun yang beredar di luar sana, termasuk di dalam media sosial. Anda jangan terima mentah-mentah hanya karena ada mirip-miripnya. Kita harus kembali kepada firman, Tuhan tidak menitipkan diri pada imam di median. Kalau hari itu di sana ada Abraham, Tuhan pasti bicara lewat Abraham. Kalau di situ ada Daud, Tuhan akan bicara lewat Daud. Kalau di situ ada di situ ada di perjanjian baru seperti Rasul Petrus, Rasul Paulus, Tuhan akan pakai mereka. Tapi tidak ada siapa-siapa kecuali embek-embek dan kambing domba, Tuhan pakai semak belukar. Dari sini kita ketahui bahwa Tuhan tidak bicara lewat roh agamawi. Ya. Dan gunung Allah, yakni gunung Horeb itu, di situ Tuhan menampakkan diri lewat semak duri yang menyala, dan Musa mendengar suara Allah. Mari kita lihat ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Kata malaikat Tuhan ini pakai M huruf besar. Sadarkah Anda? Ini bukan malaikat sungguhan, ini Tuhan Yesus di perjanjian lama. Kalau Anda baca di Alkitab, di perjanjian lama ada malaikat Tuhan yang menerima persembahan dari papanya Simson ketika malaikat itu memberitakan kabar baik bahwa istrinya akan hamil. Lalu habis itu malaikat itu naik di atas persembahan itu, lalu lenyap, menguap ke udara, naik ke atas. Itu bukan malaikat, itu Jesus Christ. Tapi penampakannya di perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus diberi nama Immanuel, yaitu Yesus Kristus lewat malaikat Gabriel kepada Maria. Jadi Anda tahu bahwa ayat 2 yang ketemu sama Musa itu adalah the Lord Jesus Christ, Tuhan Yesus Kristus di perjanjian lama. Lalu malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ya, karena dia tidak memakai seorang manusia atau bejana tanah liat. Tuhan itu menaruh harta karun, harta sorga di dalam bejana tanah liat. Bayangin orang-orang kayak kita ini loh, bisa menangkan seseorang, bisa doakan seseorang. Kita ini siapa? Siapakah aku ini jadi biji matamu? Kita ini semuanya adalah bejana tanah liat. Tapi Tuhan taruh harta yang tersembunyi. Kita itu harus rendah hati loh kalau bisa melayani, baik yang kelihatan maupun yang di balik layar, yang di belakang sana, di depan megang kamera. Tuhan itu nggak perlu pakai kita. Tuhan kalau mau pakai semak duri juga bisa, tapi Tuhan memakai kita, bejana tanah liat, yang kalau nggak mandi 1 minggu ada dakinya. Kita ini dari clay,
Tapi Tuhan taruh harta yang luar biasa. Tuhan taruh Injil pada kita. Tuhan taruh pada kita berita keselamatan. Tuhan taruh pada kita kuasa Roh Kudus sehingga kita doakan orang-orang sembuh. Padahal Tuhan kalau mau pakai sapu tangan atau bayang-bayang juga bisa. We should be humble kalau hari ini kita dipakainya. Tuhan kalau mau memberkati pekerjaannya dengan dana, Tuhan tidak perlu pakai seorang pengusaha atau businessman. Tuhan suruh aja seorang nelayan yang tidak kaya untuk pancing di dalamnya, cukup untuk membayar pajak mereka berdua di mulut silver coin yang ada di dalam seekor ikan. Tuhan itu kalau memberi makan, dia bisa dengan 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang tanpa lewat supermarket belanja dulu. Kalau Tuhan bisa pakai kita untuk mendanai misi kita yang hoki, we should be humble. Lalu malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri, bukan bejana tanah liat. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Itu membuat Musa jadi terkejut, tercengang dan terkagum-kagum. Kok bisa ya semak duri itu berapi-api tapi tidak hangus? Api macam apaan ini? Karena itulah Musa tertarik untuk melihat. Maka kita lihat ayat 3, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu. Ayat 3 ini adalah ayat transisi. Ayat 3 ini penting sekali. Tanpa ayat 3, Musa tidak akan ketemu Tuhan. Dan Tuhan tidak akan berbicara apa-apa. Ayat 3 ini adalah kunci buat kita. Kalau kita mau ketemu Tuhan, kalau kita mau menerima sesuatu dari Roh Kudus, kita mesti menyimpang dari kebiasaan kita. Bukan penyimpangan loh ya, penyimpangan seks, penyimpangan apa, bukan. Menyimpang itu artinya kita mesti melakukan sesuatu tindakan yang di luar biasanya. Kalau enggak, kita enggak akan ketemu Tuhan. Karena memang dibutuhkan kesengajaan yang luar biasa sih untuk mencari Tuhan. Percaya enggak? Semua kebiasaan kita untuk mencari Tuhan itu harus disengaja. Saya kalau mau mengikuti naluri daging saya, bangun tidur, ku terus tidur. Pernah nggak kita kalau bangun tidur lalu habis itu alarmnya nyala, lalu kita habis itu bukan tekan off tapi tekan snooze. Atau anak-anak muda kalau mau sekolah 5 menit lagi. Sebenarnya terus terang loh ya, 5 menit bedanya apa sama bangun sekarang? 5 menit lagi. Diet juga sama kan? Bagi ibu-ibu selalu mulai besok. Olahraga juga sama kan buat bapak-bapak? Selalu kapan? Tomorrow. Selalu begitu. Kalau kita mengikuti naluri daging kita, nggak akan pernah cari Tuhan, percayalah. Karena kita semua itu gravitasinya dosa. Tapi Musa hari itu melakukan sesuatu luar biasa. Dia ambil langkah yang beda. Baiklah aku menyimpang ke sana. Saya ingat 32 tahun lalu saya terima Tuhan. Saya keluar dari kursi saya ketika ada panggilan altar call. Kalau saya tidak menyimpang keluar untuk memberi diri kepada Yesus, atau mencari Yesus, atau didoakan oleh gereja, mungkin hari ini saya sudah binasa kali. Hari ini mungkin saya tidak ada dalam gereja, apalagi jadi hamba Tuhan, gak mungkin itu kejadian. Saya masih ingat kok. Saya ingat dalam hati saya ada suara berkata, kalau kamu tidak maju, kamu akan selama-lamanya begitu. Saya harus menyimpang ke sana, saya harus keluar dari kursi saya. Ketika diberi kesempatan, saya harus ambil kesempatan itu. Kebiasaan saya setiap pagi adalah saya berbahasa roh selama 40 menit di atas ranjang saya. Saya harus paksa. Karena waktu saya lagi ngantuk, apalagi kalau kemarin kerjaan berat, pagi subuh-subuh saya harus bangun, saya harus doa dulu. Orang bertanya sama saya, kenapa sih harus bangun jauh lebih pagi? Karena orang lain bangun tidurku terus mandi. Kalau saya nggak bisa begitu, bangun tidurku terus doa. Saya masih ada waktu di tengah-tengah itu sebelum saya mandi. Saya cari Yesus dulu. Makanya ada orang kalau nggak sadar tanya sama saya, kenapa Pastor Philip kalau pagi lama-lama? Saya bilang begini, karena lu orang bisa langsung kerja. Saya nggak bisa, saya doa dulu.
Bukan lama-lama. Kamu bangun segini, aku bangunnya lebih subuh. Saya tidak akan korbankan waktu kerja saya. Saya korbankan waktu tidur saya. Makanya itu saya sebisa mungkin tidur lebih awal. Saya kalau tidak membuat kebiasaan ini dengan sengaja, itu komitmen yang luar biasa. Kayaknya saya nggak akan pernah cari Tuhan. Karena setiap orang yang mau mencari Tuhan harus menyimpang dari kebiasaannya. Menyimpang dari sana, harus. Kalau enggak ketemu sama Tuhan Yesus. Anda mau mengampuni, lawan arus 7 kali 70 kali. Lebih gampang kita untuk membenci daripada mengasihi, ya kan? Mengampuni sekali dengan berkali-kali, waduh ada orang itu yang memang gak tahu kenapa diizinkan Tuhan untuk menggocok kita. Orang yang sama, terus menerus lakukan begitu sama kita. Jadi kita harus ampuni lagi dan ampuni lagi. Lebih mudah mana? Berkata, aku gak akan ampuni dia sampai dia berubah, atau dia berubah atau gak berubah, aku mau taat pada Yesus, aku ampuni dia hari ini. Orang yang mau taat sama Tuhan, yang mau cari Tuhan, yang mau ketemu Tuhan, harus menyimpang dari kebiasaannya. Diperlukan kesengajaan yang dahsyat agar supaya kita taat. Hari itu Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Saya buktikan ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah. Jadi dengan kata lain, kalau Musa tidak menyimpang ke sana untuk memeriksanya, Tuhan juga tidak akan berseru. Saya ulang ya, saya tambahi satu kata untuk membuat kita lebih mengerti dalam versi sehari-hari. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, barulah berserulah Allah. Saya jadi ingat Yakobus pasal 4 ayat 8a, tidak usah dibuka. Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Keselamatan itu Tuhan yang inisiatif. Kita belum lahir lagi, kita masih berdosa, Tuhan sudah mati di kayu salib. Tapi setelah Yesus mati untuk kita, jalan terbuka, tirai sudah robek dari atas ke bawah. Tuhan tuh gak pernah paksa loh kita untuk cari dia. Gak pernah loh, cuman kita itu mau lebih mendengarkan kerinduan kita, manusia roh kita atau manusia daging kita yang mau menjauh dari Roh Kudus. Tuhan gak pernah paksa kita. Jadi untuk mendekat pada Allah itu tidak perlu kita itu diseret sama Tuhan. Untuk mendekat pada Allah itu hanya bermula dari kesadaran. Kalau kita nggak mendekat, ya Tuhan tidak akan mendekat ke kita. Bukan berarti Tuhan cuek. Enggak, Tuhan tidak memaksa. Roh jahat itu menyurupi. Roh Kudus itu tidak pernah membuat orang kesurupan. Jadi mendekat pada Allah itu harus inisiatifnya dari kita. Makanya Yakobus 4 ayat 8 bunyinya, mendekatlah kepada Allah dari kita manusianya, maka Allah akan mendekat kepadamu. Kalau Musa tidak menyimpang ke sana untuk memeriksanya, Tuhan juga tidak akan berseru apa-apa. Semak itu akan tetap terbakar, semak duri itu akan tetap menyala. But it will be the end of the story. Disitulah akhir ceritanya. Tidak ada perjumpaan pribadi. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Tuhan berseru gini, Musa, Musa. Kenapa Tuhan itu 2 kali? Kenapa nggak Tuhan bicara aja Musa, cukup kan? Musa, Musa. Kalau saya mungkin kalau Tuhan panggil itu Philip itu berarti kayak, aduh Philip, mengeluh. Karena saya dulu nakal sekali. Philip, Albert. Apalagi ini ya kan. Coba bayangkan kalau Tuhan bilang 2 kali itu berarti urgent. Itu berarti darurat. Seolah-olah Musa baru hari itu kenal Tuhan. Tapi Tuhan sudah tunggu Musa itu 430 tahun. Loh kok bisa? Bukankah keturunan Yakub pindah ke Mesir? Lalu habis itu mereka diperbudak 400 tahun oleh orang Amori itu. Lebih tepatnya 430. Tuhan yang maha tahu, sudah tahu semua orang sebelum lahir. Tuhan itu sudah menanti-nantikan Musa itu. Waktu dia dilahirkan terjadi pembunuhan bayi secara massal. Musa itu disembunyikan selama berapa bulan. Mamanya taruh dia di palungan, di satu basket gitu. Kasih papirus, kasih bahan-bahan ter yang untuk bikin aspal supaya tidak
tembus airnya supaya waterproof, ditaruh di situ di Sungai Nil, lalu ditemukan oleh putrinya Firaun. Apa Tuhan tidak tahu? Tuhan sudah menunggu bocil ini untuk bertumbuh dewasa, jadi pembunuh. Waktu dia berkata, Musa, Musa, waktumu telah tiba, bebaskan umatku, kau yang kupilih. Bagi Musa baru ketemu, bagi Tuhan udah tahunnya 430, Tuhan mau bebaskan umatnya dan Tuhan mau pakai Musa. Anything, apapun yang Tuhan ucapkan 2 kali kepadamu, itu urgent sifatnya. Saya itu paling gak ngerti, kadang-kadang ya saya juga begitu sih, saya ngaku. Kita itu kalau disuruh Tuhan tuh masih minta tanda itu loh, kok manja. Berapa banyak di antara kita itu sudah diberitahu Tuhan 2 kali, sekali lewat firman, sekali lewat khotbah, 3 kali malah. Lalu seorang teman berkata, ayolah melayanilah, kamu jangan ke gereja gini terus, ayo ikut MSC 1, ikut kelasnya supaya dilengkapi agar bisa pelayanan, My Spiritual Journey 1. Ayo ikut CG lah. Kalau dihitung-hitung ya, 4-5 kali ada, kita tuh disenggol, lama-lama kita senggol bacok kok sama orang ngomong sekali lagi, awas, aku gak ke gereja. 4-5 kali, sekali lewat firman, kita merasakan hati nurani kita itu seperti menuduh, seperti memanggil, seperti menggerakkan kita, tapi kita tidak responi. Sekali lewat khotbah, kadang-kadang kita mikir ini khotbahnya kayak nyindir aku nih kali. 3 nanti lewat teman kita, teman satunya lagi, bolak-balik diingatin. Menurut saya kalau Tuhan bicara kepada Anda dan saya 2 kali dan kita tidak melakukan, menurut saya kita keterlaluan. Kalau sampai perlu 2 kali aja, itu sudah semi kegagalan. Harusnya Tuhan bicara sekali cukup buat kita. Mana ada raja yang harus ngerengek sama umatnya? Mana ada Tuhan yang harus bicara 2 kali? Kita pun punya pegawai. Kita beritahu sama pegawai kita, misalnya ada sekretaris yang berikan, tolong ya padahal ngomongnya baik-baik aja langsung didengar. Tolong ya, aku minta kopi. Langsung datang 5 menit kemudian. Kalau minta kopi 2 kali, kopi saya mana? Kalau kita pergi ke restoran aja, lalu kita ngomong kopinya 3 kali 4, kelima kopi 45. Nah Tuhan kok digitukan? Adakah hal-hal tertentu yang Tuhan bicara dalam hidupmu lebih dari 2 kali belum kau lakukan? Menurut saya keterlaluan, agak too much. Lalu kita habis itu menyembah dan berkata, engkau Tuhan. Really? Sungguh? Kalau dia Tuhan, kenapa kau tidak lakukan apa yang dia perintahkan? Lalu kita berkata dia guru, kenapa tidak meneladani dirinya? Kita berkata Bapak, kau tidak uhau sama Tuhan. Papa saya nggak perlu ngomong 2 kali, sungguhan. Papa saya suatu hari kepingin kue tiaw, langsung tidak perlu pakai apa, langsung karena saya nggak ngerti, saya gaptek, saya ngomong sama putri saya, Vanessa, langsung belikan, langsung bungkusan kue tiaw datang, di situ langsung. Minta, aduh kebanyakan, nggak apa-apa, lebih baik kebanyakan daripada tidak. Nggak akan, saya pasti akan indahkan. Dari dulu saya diajari oleh orang tua waktu saya masih kecil, harus mengasihi dan menghormati. Pasti langsung saya berikan. Kalau dia adalah Bapak kita, kenapa kita tidak memperlakukan dia demikian? Tuhan berkata sama Musa, Musa, urgent, darurat, penting sekali, mendesak. Lalu ia berfirman, ayat 5. Coba lihat ya firmannya. Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu lagi ia berfirman, jadi ada 2 firman ya. Ayat 5 lalu ia berfirman, ayat 6 lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Ada 2 firman, katakan ada 2 firman. Saya tunjukkan ya, selalu mengenal Tuhan yang memanggil Musa 2 kali itu. Tuhan kalau berfirman itu selalu number 1, selalu nomor 1, mendorong kita untuk taat, selalu. Tuhan itu kan Bapak ya, dia itu pasti mendidik ya. Mana ada Bapak yang tidak menggarap karakter anaknya dulu sebelum memberi dia upah. Tuhan itu kalau berfirman itu selalu pertama tentang kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak mungkin kita melihat Allah. Jadi
kekudusan itu penting bagi Tuhan karena itu berarti persatuan dengan kita. Tuhan itu minta kekudusan di hidup kita bukan karena dia itu mau kita sengsara, ambil freedom atau kebebasan kita. Bukan. Karena Allah itu kudus. Jadilah kudus. Be holy for he is holy, dalam bahasa Inggrisnya jadilah kudus. Sebab dia yang memanggilmu adalah kudus. Jadi kalau tanpa kekudusan, ya berarti Anda tidak bisa dekat dengan Tuhan. Mazmur 24, dengan apa? Siapa yang boleh mendekat atau naik ke gunung Allah? Yang tangannya tidak laknat, yang mulutnya tidak jahat, yang hatinya tidak punya maksud yang buruk. Lagi ia berfirman, jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu. Ada sesuatu yang perlu kamu tanggalkan. Kalau kamu mau menjadi umat pilihanku, kamu harus tanggalkan perselingkuhanmu. Tidak bisa gitu terus dan keluargamu diberkati. Sebab aku tidak pernah memberkati dosa. Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus tanggalkan kasutmu. Kebiasaan burukmu itu loh. Mungkin bagi beberapa anak-anak muda yang jatuh dalam dosa seks misalnya, jatuh bangun. Tetapi tetap harus ada usaha dari sisi kita untuk berubah. Meskipun nanti kalau kita berubah bukan karena usaha kita, tapi karena kuat kuasa Roh Kudus. Tapi dari hati kita harus ada niat dulu dan tekad bulat. Jatuh lagi urusan nanti, cepat bangkit. Tetapi di dalam hati tidak boleh ada kesengajaan. Meskipun setiap dosa ya sengaja. Nah ada orang itu dosa tiba-tiba, ups aku nggak tahu aku berdosa, itu keputusan. Tetapi harus ada tekad dulu. Tanggalkan sepatu, tanggalkan kasutmu. Nggak bisa begitu. Kalau kamu mau ikut aku, kamu mau melihat berkat-berkatku, kamu nggak boleh kepahitan, kamu harus ampuni. Selalu firman pertama itu kekudusan. Pernahkah Anda datang dalam masalah minta tolong sama Tuhan, tapi yang Tuhan minta langsung adalah kekudusan? Jangan Anda berkata, Tuhan tidak peduli sama aku. Justru karena dia pedulikan. Justru karena tanpa kekudusan malah tidak bisa ketemu Tuhan. Jangan lupa loh ya, kalau Tuhan minta kekudusan itu berarti Tuhan serius denganmu. Tuhan itu mau merangkulmu. Hal pertama yang Tuhan minta sama Musa waktu dia datang, bukannya dikasih mandat untuk lepaskan bangsa Israel atau dijanji penyertaan Allah, bukan itu dulu. Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu, sebab tempat di mana kau berdiri itu adalah tanah yang kudus. When God wants your holiness, waktu Allah menginginkan kekudusanmu, dia mencintaimu. Berapa banyak orang yang saya doakan langsung minta hasil akhirnya. Waktu saya berdoa, suatu hari saya mendoakan satu orang. Waktu saya doakan, saya kan minta langsung, dia bilang doakan gini gitu, ya boleh minta. Waktu minta, tiba-tiba Tuhan kasih saya hikmat. Saya bilang, Pak, saya rasa kayak ada sesuatu yang gak beres. Singkat cerita, dia nilep uang orang lain, bisnisnya dalam masalah. Aneh ya, saya harusnya doakan Anda untuk lepas dari masalah Anda, tapi kok justru Tuhan wahyukan dosamu ke aku. Betul nggak Bapak pernah lakukan ini dan itu? Dia lihat saya, iya tapi itu lama dulu. Dan itu ya sudah kemakan waktu, orangnya juga nggak apa-apa kok. Saya bilang orangnya nggak apa-apa, Tuhannya apa-apa Pak. Anda pernah nggak cubit anak orang, mungkin sama-sama anaknya TK cubit gitu. Anaknya nanti sudah lupa, lalu ai. Papanya yang lihat nggak lupa itu. Anda pernah cubit? Jangan pukul anak orang. Jangan ngemplang anak orang, itu juga anak Tuhan. Iya tapi kan dia udah ampuni aku, kan dia sudah sama-sama Kristen, ya malahan sama-sama Kristen. Gak boleh begitu. Saya bilang, Pak, kembaliin. Iya. Saya gak mau doakan sebelum ini. Dalam hatinya mungkin lain kali saya gak datang ke Pastor Philip aja. Lebih baik saya bisa cari pendeta yang drive thru gitu loh. Burger 1 kasih 1, Coca-Cola 2 kasih 2. Gak perlu banyak pertanyaan. Saya bilang, kamu kira Tuhan itu murahan? Kamu bisa beli. Tuhan itu hubungan personal dia. Dia mau hubungan pribadi denganmu. Dan Tuhan tidak berkenan sama ini. Saya kasih nominalnya kok, berapa yang dia jak, saya kasih nominal. Dia kaget kok saya bisa tahu. Ya, saya juga kaget sama-sama. Dia kaget, saya juga ikut kaget. Itu namanya karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Itu hikmat marifat. Kadang-kadang Tuhan berikan, karena Tuhan bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan sayang sama orang ini. Tuhan ingin membawa dia kepada pertobatan sejati.
Saya bilang balikkan itu dulu. Jangan minta penyertaan kalau kamu tidak kudus soal keuangan. Gimana bisa kayak begitu? Tuhan memberkatimu. Ya oke, saya tidak tahu dia lakukan tidak. Setelah itu saya tidak pernah dikontak. Bapak ibu saudara, hal pertama yang Tuhan bicarakan selalu holiness. Dan ini tidak populer loh ya, sungguhan. Dan ini bukanlah cara yang paling mempan untuk bisa nambah-nambahi jemaat. Ini justru kalau nggak diberitakan hal seperti ini bisa kehilangan jemaat ya kalau mereka nggak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi in this church, gereja ini adalah gereja yang memuliakan Tuhan dulu sebelum melayani orang. Jadi Anda kalau minta sama Tuhan, hal pertama firman nomor 1 yang keluar, yang muncul dari tahta Allah selalu tentang kekudusan Anda. Selalu itu. Mikir lagi kalau mau datang ke Tuhan. Mikir lagi. Sebab Tuhan tidak membangkitkan anak murahan. Tuhan tidak memanggil umat gampangan. Tapi yang Tuhan panggil adalah umat yang Tuhan layakkan. Lalu firman kedua, Tuhan itu adil dan luar biasa. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Berarti penyertaan mulai datang, ada kuasa. Firman kedua itu selalu setelah kekudusan akan selalu disambung dengan penyertaan. I am with you. Akulah Allah Abraham, Ishak, Yakub. Immanuel, aku akan menyertaimu. Lihat kalau kamu ampuni ya. Lihat kalau kamu ampuni. Lihat bagaimana aku akan mencurahkan kasih karuniaku seperti yang belum pernah kamu minta. Tuhan harus memberi kita upah. Taat itu kan memang sepatutnya, seharusnya. Emangnya kalau kita taat sama Tuhan itu perlu dikasih reward gitu? Ya enggak. Tapi Allah kita itu murah hati, enggak mungkin dia berhenti di situ. Lihat ya, waktu Sakeus memberikan 4 kali lipat pada siapapun juga yang dia ini ya, yang dia tipu atau yang dia ancam. Tuhan berkata, lihatlah keselamatan turun atas atap rumah ini. Allah kita itu tidak pernah berhenti di berkata, oke, nggak pernah di situ. Tuhan pasti menyertai. Sekalipun kalau kita taat ya sepatutnya, tapi ujung-ujungnya Allah selalu menjanjikan penyertaannya yang berlebih-lebihan untuk kita. Coba kalau kamu sungguh-sungguh ya, belajar murah hati sama orang lain. Coba lihat ketika engkau memberi dengan segenap hati dan dengan sukacita. I love the cheerful giver. Tuhan itu berkenan kepada orang-orang yang memberi dengan sukacita. Coba lihat ya, tingkap-tingkap langit akan aku buka. Nggak harus sih kita memberi sesuatu, apapun itu termasuk materi, Tuhan akan memberikan 100 kali lipat kembali. Nggak harus. Emangnya Tuhan hutang apa sama kita? Kita nggak masuk neraka aja udah kamsya. Tapi Tuhan gak pernah berhenti di situ. Tuhan pasti akan berkata, Tuhan pasti akan terharu. Tuhan gak akan berhenti di sana. Allah kita itu berlebihan dalam kasih karunia. Dia selalu melakukan yang dia tidak harus lakukan untuk kita. Pada akhirnya Tuhan pasti berkata, aku sertai kamu anakku. Lihat tingkap langit pun kubuka. Padahal Tuhan tidak harus lakukan itu. Tuhan tidak berhutang budi sama kita. Sekalipun hari ini semua di hidup kita diambil olehnya. Bahkan kalau perlu badan kita dibakar, masuk ke dalam api menyala-nyala untuk namanya, tetap gak bisa tutup utang kita sama Tuhan. Tetapi ketika kita sungguh berniat untuk mengutamakan Dia dalam segala tindak tanduk kita dan kelakuan kita, dalam segala perbuatan kita, kita dahulukan Tuhan. Coba lihat ya, Tuhan tidak berhenti di mil 1, Tuhan akan bawa kita ke mil 2 dan berkata, aku sertai kamu anakku, tingkap langit kubuka, lihat kasih karunia yang akan kucurahkan. Mulai hari ini, kata Hagai, aku akan memberi berkat. You don't have to do that. Tapi Tuhan tetap lakukan itu. Itulah Allah kita. Dia tidak pernah berhenti sampai minta kekudusan. Dia akan teruskan sampai menyertai hidupmu. Dia akan lanjutkan sampai penyertaan. Oke? Saya selesai dengan ini, saya kasih 3 rangkuman apa yang kita pelajari. Banyak ya, yang harus kita terima. Tangkap semuanya. Nah, seharian ini nanti masih banyak rema-rema yang baru, ini baru pemanasan saja. Nomor 1, semak duli yang menyala. Apa aja rema yang kita terima hari ini? Dibutuhkan kesengajaan yang luar biasa untuk mencari Tuhan.
Intinya gini loh, kalau ibadah gereja, jangan cari gereja yang dekat rumah. Carilah gereja yang dekat sama Tuhan. Peduli amat kalau itu jauh. Orang-orang selalu cari gereja yang datang ke dia. Salah lah, Musa menyimpang ke sana kok. Ya. 2, apapun yang Tuhan perintahkan 2 kali berarti mendesak sekali. Kasih catatan pribadi, kalau lebih dari 2 kali sesuatu yang Tuhan suruh belum kulakukan, tulis, aku keterlaluan sekali. 3, kekudusan Allah di hidup kita adalah pangkal penyertaannya. Ingatkan dirimu kalau Tuhan minta kekudusan, sebentar lagi Tuhan sertai. Isn't that wonderful? 3 poin ini munculkan, 3 sudah. Silakan difoto, saya di sini yang di bagian kosong. Monggo silakan, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.